Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita sudah menyelesaikan adab yang pertama dalam urusan berpakaian dan berhias. Kita sudah bicarakan tentang kalau berpakaian wajib menutup aurat, dan juga kita sudah bahas batasan-batasan aurat dengan siapa kita berhadapan. Kita lanjut adab berikutnya dalam urusan berpakaian dan berhias, yaitu tahrim tashabbuhir rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bir rijal. Haram hukumnya memakai pakaian yang laki-laki memakai pakaian yang menyerupai perempuan, dan perempuan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat bin nisa al-mutashabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian dengan cara meniru-niru perempuan, dan Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang meniru-niru gaya laki-laki. Dalam hadis yang lain, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang membencong-bencongkan diri, artinya meniru-niru gaya perempuan, dan perempuan-perempuan yang meniru-niru gaya laki-laki, terlaknat. Wa qal akhrijukum min buyutikum. Bahkan Rasulullah berkata, kalau mereka itu, yaitu para bencong-bencong itu, banci-banci yang bukan sejatinya banci, kalau dia masuk ke rumahmu, keluarkan mereka, usir mereka dari rumahmu, kata Rasulullah. Qala, bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fa akhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Di masa Nabi ada laki-laki yang menyerupai atau meniru-niru gaya perempuan, dikeluarkan, diusir oleh Nabi dari rumahnya. Lalu di masa Umar, Umar pun pernah mengusir bencong dari rumahnya. Nah, ini saking terlaknatnya sampai disuruh usir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis ini semua dalam derajat yang sahih. Kedua-duanya dalam derajat yang sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kita dalam berpakaian, sejatinya pakaian kita adalah pakaian seperti siapa kita. Kita laki-laki, maka pakailah pakaian laki-laki.
Kalau perempuan, pakailah pakaian perempuan. Dan ukuran kita tahu bahawa kita telah meniru-niru atau menyerupai gaya lawan jenis kita, iaitu ukurannya adalah ukuran adat atau uruf. Kalau kita pakai pakaian mirip perempuan dan orang ketika melihat kita mengira kita perempuan, misal dilihat dari jauh mengira kita perempuan, misal contohnya, dan itu bisa dilihat apakah dari model baju, model celana atau gaya, maka itu sudah dimasukkan ke dalam golongan bertasyabbuh. Perempuan juga begitu. Kalau dilihat secara uruf atau adat kebiasaan, itu pakaian laki-laki. Kalau orang lihat dia memang pakai pakaian laki-laki, maka dia disebut mutasyabbih. Ini manusia terlaknat. Yang disebut laknat iaitu dicabut keberkahan. Jadi ketika bahasa dilaknat itu dicabut keberkahan hidup. Gara-gara urusan mengubah-ubah apa yang telah diciptakan Allah. Tapi kalau pakaian itu dalam kebiasaan pada laki-laki pun boleh, pada perempuan pun sering dipakai, maka itu tidak disebut dengan tasyabbuh. Artinya begitu orang lihat, untuk laki-laki cocok, untuk perempuan pun cocok. Contoh kemeja apa? Kemeja kita ini sepertinya. Itu kadang-kadang kalau perempuan-perempuan, kadang-kadang pakai baju kemeja, pakai jilbab, tertutup rapi, tapi bajunya model kemeja, itu tidak disebut menyerupai laki-laki. Karena cocok, maksudnya untuk laki pun bisa dipakai, untuk perempuan pun bisa dipakai. Jadi yang disebut tasyabbuh itu yang kira-kira orang melihat akan timbul pertanyaan, pakankah pakai baju rinang? Begitu, itu sudah tasyabbuh. Jadi bertasyabbuh dengan lawan jenis tidak mesti hanya pakaian. Kadang-kadang pakaian laki-laki tapi gaya melambai-lambai. Jalan berlenggak-lenggok, bicara kemayu, tangan goyang-goyang sendiri. Ini bukan pada pakaian, pada gerakan pun bisa terlaknat. Dan ini manusia ini, Nabi saking marahnya menyuruh mereka diusir dari rumah kita. Kecuali kalau penjual pakaian, karena mungkin kita usir dia mau beli baju, tapi perlu kita ingatkan. Padahal Nabi itu termasuk manusia paling teladan dalam menyambut tamu. Tamu yang keras pun disambut oleh Nabi dengan kelembutan. Tapi urusan berhadapan dengan bencong, usir, kata Nabi. Diusir. Makanya aneh orang hari ini yang ada yang bersahabat dengan bencong, ditraktir oleh bencong, pergi berdua sama bencong, sampai nginap bersama bencong, pulang subuh lagi. Ini bukan lagi terlaknat. Ini sudah betul-betul masuk ke dalam dosa-dosa besar. Indikasinya kalau seandainya orang-orang yang meniru-niru gaya perempuan, padahal dia bukan perempuan, sejatinya dia laki-laki, kelaminnya laki-laki, tapi dia tiru-tiru. Nanti kalau dibiasakan, biasanya jatuhnya ke dalam perbuatan kaum Nabi Lut. Dan itu sering terjadi. Saya diberikan informasi oleh orang yang terpercaya di salah satu rumah sakit terbesar di Lok Semawe. Saya tidak bisa sebutkan bahagian apa dan namanya. Beliau mengatakan, ini salah satu petugas di rumah sakit, orangnya saleh. Beliau mengatakan banyak orang di Lok Semawe yang tidak tahu. Lok Semawe Aceh Utara banyak yang tidak tahu yang kami tahu dalam urusan itu. Secara umum beliau mengatakan bahawa banyak sekali bencong-bencong, waria-waria yang mengidap penyakit HIV AIDS dan sampai hari ini tidak bisa sembuh.
dan itu menyebar di Aceh Utara dan Lut Semawi. Tercatat datanya. Jadi setiap bulan datang ambil obat. Yang lebih menyedihkan lagi, ada yang sudah punya isteri, Pak. Sudah punya isteri tapi dia pelihara kebencongannya. Dia pelihara kebenciannya. Jadi bilingual, biseksual. Dengan laki okey, dengan perempuan okey. Itu punya anak. Ketika anaknya lahir, diperiksa oleh doktor, ternyata istrinya juga tertular HIV/AIDS dan anak yang bayi juga tertular HIV/AIDS akibat perbuatan ayahnya ini. Makanya hati-hati dalam urusan ini. Nabi SAW menyebutkan, kalau engkau menjumpai, kata Rasulullah, kalau engkau menjumpai orang-orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, orang-orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, maka bunuhlah yang menzinai dan yang dizinai. Disuruh bunuh dua-duanya oleh Nabi. Kalau di masa Nabi Lut, Allah telah membunuh mereka. Dikirimkan Jibril, Mikail, Israfil, yang sebelum datang ke kota Sodom bertamu dulu ke rumah Nabi Allah Ibrahim, lalu kemudian mereka menuju ke kota Sodom. Cara hukumannya, faja'alna 'aliyaha safilaha, diambil tanah dari kota itu, dicongkel seperti kuih lapis, lalu dibalikkan, faja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas dibalikkan oleh malaikat ke bawah. Jadi mereka terkubur di dalam bumi. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, di antara pendapat para sahabat, dikutip pendapat Ibnu Abbas, bahawa mereka mengatakan ketika diangkat oleh malaikat, kemudian dilipat bumi ini, dilipat kota Sodom itu, di situ terdengar jeritan berbagai makhluk, ayam, anjing. Jadi bukan gempa biasa, Pak, terangkat bumi, dilipat, kemudian dibuka kembali, baru disempom, dibalikkan, dibalikkan. Begitu terhinanya mereka. Makanya hari ini ijtihad para ulama berdasarkan kejadian itu, orang-orang yang melakukan homoseksual, lesbian harus dibunuh. Cara bunuhnya, naikkan ke gedung tertinggi, lalu campak dengan ukuran, dengan cara kepala ke bawah. Tidak mati juga sampai di bawah. Rupanya kena mobil orang, Pak. Enggak mati. Mungkin mobilnya mobil mahal. Biasa kalau kena mobil pick up mati. Ini kena mobil Pajero, mati, Pak. Disuruh ambil pedang, gorok lehernya, matikan dia di bawah. Buruk sekali. Dan itu berawal dari apa? Dari meniru-niru gaya-gaya lawan jenis. Maka dalam pendidikan anak, jangan biarkan anak berperilaku seperti bukan dirinya. Jangan biarkan anak kita laki-laki bermain masak-masakan, main karet, Pak. Jadi ada anak-anak tetangga perempuan putar-putar karet, anak laki kita loncat dari tengah, Masya Allah, loncat, gantian, kemudian main klek. Tahu main klek, Pak? Bapak jangan pura-pura enggak tahu. Padahal pemain juga dulunya. Main klek, main grup-grupnya, ngeurineng, kemudian mensapat-sapat dengan perempuan. Jangan biarkan mereka. Laki-laki itu dari kecil dikasih bola, Pak. Dikasih bola. Maksimal suruh bertinju sama adiknya. Itu maksimal. Tapi jangan begitu juga. Tapi berikan olahraga laki-laki. Yang perempuan jangan biasakan melakukan olahraga perempuan, laki-laki. Jadi jangan perempuan disuruh main bola. Hari ini, Pak, dunia ini dunia fitnah. Semakin dekat kiamat, semakin besar fitnah. Olahraga laki-laki, tinju, apa itu yang terbaru yang viral-viral di Facebook itu, MMA. Itu perempuan laki-laki tidak ada beda, subhanallah. Bola pun sudah digeluti oleh perempuan. Kita umat Islam tidak diajarkan begitu. Perempuan didik dengan cara perempuan.
laki-laki didik dengan cara laki-laki. Makanya kadang-kadang hari ini kita terjebak dengan gaya hidup orang barat. Pendidikan kita pun tidak lepas dari pengaruh gaya pendidikan barat. Dalam pendidikan Islam, itu pendidikan laki dan perempuan dibedakan. Hari ini, semua disamakan. Dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, semua sama. Yang laki ambil jurusan ini, perempuan pun ada di jurusan itu. Lalu ujung-ujungnya apa? Perempuan cari kerja, laki-laki cari kerja. Yang lulus PNS, perempuan semuanya. Yang jadi guru di mana-mana, kita lihat perempuan. Begitu kita kasih tausiah di sekolah-sekolah, laki 2. 1 honorer, 1 OB. Dari kepala sekolah perempuan, guru-guru perempuan, semua perempuan. Salahkah mereka? Pendidikan kita salah. Perempuan itu dididik untuk mengenal agama, puncaknya adalah bakti di rumahnya. Puncak pendidikan perempuan ketika dia berbakti ke suaminya, surga. Dan laki-laki dididik untuk bisa mandiri mencari nafkah. Itu perlu untuk laki-laki. Pendidikan-pendidikan, ambil kimia, segala macam. Akibat dunia ini dibalik, maka rumah tangga jarang aman. Laki pulang, nasi tidak ada. Kenapa? Istrinya juga PNS. Istri beli nasi bungkus, tidak sempat masak di rumah. Anak besar-besar, besar sendiri. Begitu hidup hari ini. Sama-sama cari uang. Bukan haram cari uang perempuan, tapi perempuan cari uang walaupun boleh, tapi banyak syarat. Di antara syarat yang paling utama, tidak boleh menimbulkan fitnah di tempat kerjanya. Sekarang bagaimana mau menghilangkan fitnah itu? Datang dengan baju coklat, rok ketat, belah tengah. Waktu jalan bunyi gerubuk gitu. Kawan-kawannya di kantor, suami-suami orang, semua memperhatikannya. Lalu mulai bicara dengan genit di kantor dengan suami orang. Timbul fitnah setiap hari. Makanya dunia terbalik. Makanya oleh karena itu, hati-hati berpakaian dengan meniru-niru gaya perempuan, dan perempuan hati-hati berpakaian dengan meniru-niru gaya laki-laki. Jadi itu model-model begitu kalau dapat dari anak kita, Pak, tegaskan. Itu bakar terus bajunya. Jangan biarkan. Jadi jangan merasa itu biasa, itu dosa, bukan biasa. Nah, kita laki-laki pun kadang-kadang ada model pakaian hampir mirip-mirip dengan perempuan. Dan itu menghilangkan marwah, menghilangkan kemuliaan. Contoh, mohon maaf nih, contoh model-model baju-baju Bali. Yang tulis Bali ni, Pak. Yang bajanya terlemik-lemik kan itu, Pak. Yang lembek-lembek itu. Kita pakai kemudian lengan pendek, terurai benang-benangnya. Kita pakai keliling-keliling. Kita laki. Tetapi agak kehilangan kemuliaan pakai baju itu. Itu hanya dipakai oleh orang-orang yang tidak ada iman. Tidak baik pakai begitu. Apalagi mirip-mirip dengan kain-kain yang dipakai oleh perempuan. Maka pastikan diri, pakaian kita adalah pakaian laki-laki, bukan pakaian baik. Itu adab dalam berpakaian berikutnya. Kemudian berikutnya dalam berpakaian, istihbab idhari ni'mah fil malbas wa nahwiha. Sunnah hukumnya untuk berpenampilan bagus dan menarik dalam berpakaian, terutama idharun ni'mah, untuk menampakkan nikmat Allah. Allah suruh nampakkan nikmatnya. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu yang engkau dapatkan, fahaddis, tampakkanlah. Disuruh tampakkan. Maksud tampakkan ini, kalau kita diberikan nikmat harta, tampakkan dengan cara bersedekah, wakaf, hibbah, macam-macam, tampakkan. Termasuklah kalau kita diberi kekuatan pakaian, kekuatan untuk membeli pakaian yang bagus,
maka tidak haram berpenampilan dengan cara yang baik dan bagus. Mahal belum tentu sombong. Sombong belum tentu modalnya mahal. Orang mengira pakaian yang mahal itu sombong. Tidak. Kenderaan yang mahal belum tentu sombong. Kadang-kadang memang dibutuhkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang yang punya harta di masa Nabi, tapi pakaiannya pakaian yang tidak baik, tidak bagus, bukan tidak baik, tidak bagus, jelek pakaiannya. Dalam salah satu hadis dari Abil Ahwas an Abi qal ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saubin dunin. Pada suatu hari aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sedang berpakaian yang jelek, pakaianku jelek, ukuran jelek, terlalu seperti compang-camping begitu, bekah sedikit di sana, sobek di sana sedikit. Itu dia berpakaian begitu di hadapan Nabi. Faqala, Rasulullah berkata, alaka malun, kamu punya uang napeng ke? Kata Rasulullah. Qala na'am, ada ya Rasulullah. Ketika ditanya, kamu punya harta? Ada ya Rasulullah. Qal, min ayil mal, dari mana kamu dapatkan harta itu? Qal, qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khail wal raqiq. Aku ada banyak harta berupa unta, kemudian kambing, kuda, dan raqiq, kuda yang besar-besar. Dia ada kuda yang kecil-kecil, al-khail. Jadi dia katakan dia punya banyak peliharaan, artinya punya harta. Di zaman Nabi, salah satu daripada profesi yang paling banyak adalah mengembala, dan itu makin banyak binatang yang dipelihara, itu menunjukkan kekayaan. Lalu Rasulullah berkata, qal fa iza ataka Allah malan, kalau memang engkau punya harta, falyuri atharu ni'matihi alaika wa karamatihi, tampakkanlah nikmat Allah dan kemuliaan Allah yang diberikan kepadamu melalui pakaianmu. Ini kata Nabi. Jadi hadis riwayat Abu Daud ini dengan derajat yang sahih dari riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan apa? Yang punya harta disuruh pakai pakaian yang bagus-bagus. Pakaian bagus tidak menunjukkan kita pamer. Pakaian bagus malah menunjukkan izzah kita orang Islam. Bertemu dengan orang kafir, jangan pakai pakaian yang jelek-jelek. Pakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan sampai kita sekolah di luar negeri, sekolah di London, kita pakaian jelek semuanya. Lalu kita merasa ini saya karena ingin tawadhu', merendah. Salah tempat. Sombongkan diri di hadapan orang sombong. Jadi salah satu tempat yang boleh sombong adalah at-takabbur 'alal mutakabbir. Boleh sombong di hadapan orang sombong. Orang kafir itu sombong. Kenapa sombong? Yang ciptakan Allah, yang beri rezeki Allah, yang hidupkan mereka Allah. Semua mereka tahu itu Allah, tapi mereka melawan Allah. Sombong. Maka tampakkan kesombongan kita. Berhadapan dengan kafir, pakai pakaian yang bagus. Sesama Muslim, jaga pakaian agar tidak jatuh ke dalam ria saja. Artinya, jangan ada terselip kesombongan menampakkan harta. Tetapi sunnah memakai pakaian bagus. Makanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga, man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar, tidak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, tidak boleh masuk surga. Nah, sahabat berfikir seperti normalnya kita berfikir. Timbullah pertanyaan sahabat. Qal, sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula, ada orang, kata sahabat, yuhibbu ayyakuna saubahu hasanan wa na'lahu hasanah. Ada orang yang suka memakai baju yang bagus-bagus, memakai sandal yang bagus-bagus. Apakah itu sombong? Nah, ini pertanyaan ke Nabi. Kita kan selama ini kan begitu, Pak. Berfikir sombong itu begitu dilihat, kita lihat ada orang pakai baju 500 ribu, kita lihat kainnya bagus sekali, ini mahal nih,
merek segala macam. Lalu kita katakan, kambung hai, mentang-mentang bajenya, kata kita begitu kan. Kita mengatakan orang sombong melalui pakaian. Kita lihat sandalnya apa? Sandal mahal. Lalu kita bilang sombong. Sandal anti air, anti angin dan anti poligami. Nah, itu mahal tu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu jamil. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Maka orang yang bernama Jamil biasanya indah-indah. Bapak boleh lihat buktinya di samping saya ini. Indah. Jadi jemaah maka Allah, ternyata Nabi menjawab tidak mengapa. Itu kan bahasa ingin mengatakan tidak disebut sombong pakaianmu yang mahal, tidak disebut sombong sandalmu yang mahal. Kadang-kadang memang kita butuhkan. Kita dulu langganan di serba 35.000. Kita dulu langganan kita serba 35.000. Asal mau beli baju serba 35.000, serba 35.000. Sekali masuk mesin cuci keluar benang. Enggak ada lagi bajunya, hilang, Pak. Keluar benang, benang keluar. Ana mohole baje ho baje. Sudah 5 kali kita beli model-model begitu, lobek sana, robek sini. Beli celana serba 35.000. Begitu baru duduk prak di bawah. Udah celana dalam lupa pakai lagi. Cukup malai tu watenyan, Pak. Akhirnya hari ini kita tobat dari pakaian begitu. Kita beli yang 300.000. Enggak rusak-rusak sampai hari ini. Sampai isteri menyesal kenapa enggak rusak-rusak. Karena suami memberi syarat baru boleh pakai baju baru kalau sudah rusak yang ini. Akhirnya dirusakinya sendiri. Nah, jadi jemaah mereka Allah, ternyata itu bukan sombong. Nampakkan, buat yang bagus, cari pakaian bagus, beli baju koko yang bagus-bagus, cari jubah yang bagus. Itu ternyata seorang Muslim yang dibenarkan menampakkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuklah di tempat-tempat keramaian itu lebih harus bagus. Maksud keramaian, disuruh pergi Jumat, bagaimana kata Nabi? Disuruh pakai pakaian terbaik. Sunnah berwarna putih terbaik. Nabi kalau pergi salat Idul Fitri, Idul Adha atau Jumat, Nabi cari pakaian yang paling bagus. Paling bagus. Ibnu Abbas pernah pakai baju paling bagus. Lalu dicela oleh salah seorang penduduk di kota Madinah. Katanya, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang kau pakai model begini?" Maksudnya, kok ini udah enggak betul ni, dua pakaian terlalu bagus yang kau pakai. Kata Ibnu Abbas, "Tidak tahukah engkau Rasulullah punya baju lebih baik daripada aku ini dan Rasulullah memakainya." Maka tampakkan pakaian ketika salat, cari yang bagus-bagus, Pak. Ya. Ketika Jumat, itu pakai yang bagus-bagus. Jadi jangan pakai yang asal-asalan. Makanya dalam fikih itu makruh hukumnya memakai pakaian yang bizlah. Ya, pakaian-pakaian yang agak murah-murahan, enggak menunjukkan keagungan Allah, itu makruh. Baik. Itu bukan azan yang sebenarnya kan? Oh, bukan. Ya. Ini azan subuh, Pak. Baik. Kita masih punya waktu mendekati 10 menit lagi. Itu yang perlu kita ingat tentang salah satu adab berpakaian, tampilkan keagungan Allah pada diri kita selama tidak ada sifat sombong, itu okey, tidak mengapa. Ya. Baik. Saya berhenti dulu. Mungkin ada hal yang ingin ditambah. Silahkan. Alhamdulillah kita sudah mendengar bahwa berpakaian bagus itu sunnah dan juga yang bersih. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya, ya paling belakang, mohon Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, misalnya seseorang menampakkan hartanya untuk kepentingan bisnis. Misalnya baju mahalnya
mobil mahalnya untuk kepentingan bisnis. Apakah itu termasuk dalam kesombongan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan majelis, insyaAllah dimuliakan Allah. Ini Ustaz mengenai pakaian lelaki, masalah isbal Ustaz. Isbal ini di atas mata kaki. Apakah di dalam salat atau memang harus di luar salat pakaian isbal itu dipakai oleh lelaki? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan bencong itu harus kita usir kalau masuk ke rumah. Sekarang bencongnya diundang ke rumah untuk menghias pengantin. Anak kita mau pesta, mau nikah, mau pesta perkawinan, yang diundangnya bencong. Sedangkan si bencong itu yang memoles anak gadis kita. Berarti bapak dan mamanya yang mengundang kejahatan ke rumah. Itu bagaimana sifatnya, maka semuanya kita mungkin sepakat untuk tidak menggunakan yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak bapak-bapak atas semua pertanyaannya. Yang pertama tadi, bagaimana menampakkan pakaian yang mahal-mahal tapi dengan niat urusan bisnis. Bisa jadi yang dimaksud di sini mungkin si penjual pakaian sengaja pakai untuk menjadi contoh, ini model pakaian yang dijual, atau bisa jadi endorse, ya, dia sewa orang, ya, sewa siapalah, ya, yang dianggap terkenal, lalu disuruh pakai pakaian yang dia maksud untuk dia jual, pakaian-pakaian yang mewah. Semua urusan itu tergantung pada niat. Selama tidak ada unsur kesombongan, tapi hanya kita ingin menjual pakaian, maka tidak termasuk dalam urusan yang haram. Dibolehkan. Selama bisnis itu bisnis halal, dan berdagang adalah salah satu bisnis yang paling halal. Selama tidak kita hiasi dengan yang haram. Masalah jual baju mahal, itu tidak mengapa. Harganya mahal, selama tidak ada unsur penipuan, memang kainnya bagus, KW satu, kan? Dia ada KW satu, ada KW engkut, macam-macam model KW itu, Pak. Nah, jadi tidak mengapa, dibolehkan, tidak haram. Ya. Innamal bay'u antaradin. Kata Nabi, jual beli itu sandarannya adalah ridha sesama penjual dan pembeli. Dia tidak merasa tertipu, bagus, cocok harga, aman. Dibolehkan menampakkan pakaian itu dengan tujuan berbisnis. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan kedua, masalah isbal. Itu sebenarnya mau kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena judul itu masuk ke pertemuan yang akan datang. Namun karena sudah ditanya, saya jelaskan singkat padat saja. Isbal itu yaitu memendekkan pakaian di atas mata kaki. Ini ada beberapa hadis, ada hadis yang mutlak, ada hadis yang muqayyad. Hadis mutlak yang tidak menyebutkan illahnya. Jadi hadis mutlak itu menyebutkan tentang haramnya melakukan isbal. Haramnya melakukan isbal. Enggak disebutkan apa penyebab haram. Ada dua hadis yang menyebutkan masalah itu, tiga hadis. Lalu kemudian ada hadis yang membantunya dengan muqayyad. Muqayyad disebutkan illahnya. Ternyata illahnya adalah khuyala, yaitu karena sombong. Di dalam kaidah usul fiqh, kalau bertemu antara mutlak dan muqayyad, maka yang diambil adalah hukum muqayyad. Nah, jadi pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram dalam beberapa hadis. Ternyata dikuatkan dalam beberapa hadis lain kalau diiringi sifat sombong. Semua ulama sepakat, maka perlu belajar usul fiqh untuk mengambil hukum. Sebahagian hari ini memvonis isbal neraka, isbal neraka. Maka memvonis tanpa melihat ilmunya. Sepakat ulama bertemu
dalil mutlak dengan dalil muqayyad, maka yang diambil adalah muqayyad. Muqayyad itu yang ada illahnya, ada pengikat. Ternyata pengikatnya sombong, maka tidak disebut sombong, tidak disebut ahlu neraka. Kalau kita pakai kain sarung, jubah, celana kantor, yang memang itu pakaian harian kita. Ketika kita tanya sama orang yang pakai kain sarung, Ustaz, kain sarungnya di bawah mata kaki, nambung roh ni. Kata si Ustaz, Pak ku pombong roh lagi nyawa model lah, kata. Enggak ada, memang itu pakaian harian, maka tidak masuk golongan isbal. Tapi yang sombong ada sifat. Kenapa dibilang sombong, Pak? Dulu masa jahiliyah, pakaian menjadi penentu prestise. Pakaiannya menyeret-nyeret lantai, seret-seret, itu dianggap orang terbesar di suku itu. Maka disitulah muncul kalau terjadi sombong. Nah, ini jadi apakah dalam solat atau di luar solat? Kalau sombong ada, dalam solat tidak boleh, di luar solat pun tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak ada sombong, dalam solat tetap boleh, di luar solat pun boleh, selama tidak diiringi sifat sombong. Itu imam-imam Masjidil Haram, coba lihat jubahnya. Silakan lihat jubah-jubah imam Masjidil Haram, Imam Sudais Syurim. Ini bukan lagi di bawah mata kaki, Pak, mentira-tira di lantai. Besar-besar sekali. Apakah mereka ahlun neraka? Siapa berani bilang mereka ahlun neraka? Makanya jangan memvonis sesuatu tanpa memperluas bacaan dan wawasan. Ya? Jadi kalau bisa kita jaga di atas mata kaki, takut-takut jatuh ke sombong, ya itu lebih baik tentunya. Ya? Baik, kira-kira begitu, nanti detailnya di pertemuan berikut akan kita perdetil. Ya? Yang perlu saya bilang apa? Orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki dalam solat, batal tidak solatnya? Tidak. Pernah Bapak baca ada pembatal solat? Silakan nampakkan kitab ke saya. Mana kitab yang menuliskan yang membatalkan solat adalah pakaian di bawah mata kaki? Dari kitab 4 mazhab, silakan bawa, tampakkan. Yang ada ulama mengatakan bahawa isbal membatalkan solat. Tidak ada satu pun. Itu urusannya urusan hati, bukan pembatal solat. Namun kalau kita jaga di atas mata kaki, takut-takut jatuh ke dalam sifat itu lebih baik. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, mengundang bencong untuk menghias wajah anak gadis kita. Ini total haram, Pak. Total haram. Ini yang bermasalah bukan anak gadisnya saja. Mamak bapaknya pun bermasalah. Mungkin mereka 7 turunan dihias oleh bencong. Maka sang hanamangan ateli menyukan bencong yang hias. Dipegang oleh bencong kulit anak gadis kita, haram. Dosa besar. Dosa besar. Oh, dia perempuan, enggak suka laki-laki. Itu kan versi kita. Tapi dia sebenarnya laki-laki. Maka enggak boleh. Kalau hias pelaminan boleh, karena menyentuh kulit pelaminan tidak mengapa. Yang enggak boleh menyentuh kulit anak gadis kita. Silakan saja. Ya? Baik, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.